Ini udah langsung ini. Kerjaannya ngerjain orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hirup udara segar ya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi ya, untuk menyembah Allah saja ya, dalam bentuk ketaatan yang murni ya. Masih di surat Az-Zumar. Dan Nabi Muhammad SAW juga takut terhadap bencana ataupun azab dalam di akhirat ya. Makanya dia juga diminta untuk takut kepada akhirat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut saja di surat Az-Zumar ayat ke-11. Surat Az-Zumar ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan din ini. Berarti ada dua perintah tadi ya. Perintah pertama perintah untuk menyembah Allah. Ada juga perintah kedua yang sama persis, dan ini penguatan bahwa menyembah Allah dengan cara ikhlas, bukan dengan cara musyrik ya. Bukan Tuhan ya. Tapi dia adalah kita lanjutkan lagi ya. Jadi bahwa Rasulullah SAW itu bukan Tuhan ya. Jadi dia memang diperintahkan seperti kisahnya Nabi Isa ketika Nabi Isa alaihissalam ketika dia menyembuhkan orang sakit itu biiznillah dengan izin dari Allah. Ya. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, kemudian sampai menghidupkan orang mati pun itu biiznillah dengan izin Allah. Karena Rasulullah itu nggak punya kuasa apa-apa. Ya. Rasulullah pun sama, tak punya kuasa apa-apa. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya yang akan datang, tidak ditahu, kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-11. Kita lanjut di ayat ke-12. Sekarang ayat ke-12 ya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah. Tapi kalau kita mengambil di kanan kencang gitu apa? Menyembah Allah diwujudkan dengan menyerahkan diri kepada kaum muslim. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi muslimin itu menyerah diri kepada Allah. Atau ada orang. Ya. Sebagai pertama-tama orang yang menyerah diri kepada Allah. Dan memang Rasulullah yang pertama kali menyerah diri kepada Allah. Ya. Pertanyaannya adalah apakah menyerah diri kepada Allah hanya pada Rasulullah Muhammad SAW? Bukan, sejak zaman jadul pun Adam alaihissalam menyerah diri kepada Allah. Ayat ke-14, ayat ke-13. Qul inni akhafu
In asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Ini kita balik sekilas ya. Katakanlah sesungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat, kalau aku tidak mengikuti perintah Allah, akan ada azab di hari yang besar. Kemarin ya kita sudah sampaikan. Hari yang besar ya. Apa hari yang besar? Ya hari bertanggung jawab kita. Aku takut kepada hari di mana semua manusia berdiri satu persatu berhadapan dengan penguasa yang adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-14 ya. Ada jadi gimana? Sejam ini sibuk. Oh iya, presiden apa nggak diangkat? Ya. Nah jadi Kasih bilang. Hah? Nanti. Ya jadi Rasulullah SAW juga kalaupun bermaksiat nggak mungkin gitu, dia pasti tidak layak menjadi nabi ya. Beliau tidak layak menjadi nabi. Sebentar ya. Halo? Ya. Di situ tuh, tuh rokok itu. Ya. Kafe, kopi. Baru Itu kopi. kalau Iya. ngurus surat pindah ke apa di Duscapil apa apa aku Ya. itu emang harus secepatnya. Oh, ya nanti dulu lah, nanti ya telepon dulu, nanti ya telepon lagi ya. Iya, soalnya kata Pak RT-nya ini kalau nggak diurus cepat-cepat hangus katanya, hangus apanya? Ya nanti ya tanya dulu. Iya, tanya dulu aja. Ya ini ayo Kalau lagi. nggak biar si abangnya sehari ini ngurus sekolahnya si Aisyah gitu. Ya yang ngurus Aisyah aja dulu, ngurus Aisyah aja dulu ya. Iya, iya. Ya. Salah. Mana bu? Mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi ayat ke-14. Tadi ayat ke-13 disebutkan bahwa Rasulullah juga takut terhadap kalau dia berbuat tidak benar ya. Tidak boleh. Ayat ke-14. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah hanya Allah yang aku sembah ya. Dengan penuh ketaatan dalam menjalankan agama. Hanya Allah ya. Yang aku sembah hanya Allah. Jadi nggak ada tuh sembahan-sembahan tambahan lah, apa namanya pernak-pernik gitu, nggak bisa ya. Malaikat dibuat jadi patung, jadi disebutkan bahwa malaikat itu anak-anak perempuannya Allah gitu. Anak lakinya kemana itu? Di rumah. Ah, di rumah. Kan begitu tuh. Sampai ada yang menyembah manusia, Uzair misalnya ya. Yahudi menyembah manusia itu Uzair, anak Allah disebut. Hah? Kemudian Isa anak Allah juga gitu. Rumah sakit. Itu Kalau- harapan Kalau udah ada harapan kita. harapan kita itu udah ada tulisan. Ujung baru nih. Bukan yang tadi kan udah di WA saya. Nah, kenapa jadi begitu? Ya, jadi tidak ada itu sembahan selain Allah. Ya. Kita lanjut ya, ayat ke-15. Fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin ya. Maka sembahlah Tuhan selain Dia, terserah kamu ya. Ini obrolan ya kepada orang-orang yang ingkar ya. Katakanlah sesungguhnya kerugian adalah orang yang rugi pada dirinya sendiri
dan keluarganya di saat yaumal qiyamah. Ini kopi. Maksudnya Dan Harus apa? mematuhi kopi. ya, ingatlah yang demikian adalah kerugian yang nyata. Jadi ini obrolan kepada orang-orang yang ingkar. Terserah ente mau nyembah yang mana gitu maksudnya. Sesungguhnya yang namanya kerugian itu adalah kerugian pada diri ente, diri anda, dan keluarga anda. Ya, itulah pentingnya kita memang nyeting keluarga untuk bersama-sama menuju Allah ya. Jadi bodoh. Ya. Karena kita harus bertakwa kepada Allah, menguatkan diri kita dan keluarga kita supaya sama-sama bertakwa kepada Allah. Karena keluarga itu saling menguatkan. Dan ketika ada keluarga yang ingkar, dia saling menguatkan dalam keingkaran. Saling tolong menolong, wa ta'awanu alal, kalau kita wa ta'awanu alal birri wa taqwa ya. Kalau orang mukmin merasa dirinya mukmin, ya kita berusaha lah untuk arah. Kalau orang mukmin itu kan wa ta'awanu alal birri wa taqwa, bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Orang-orang yang ingkar wa ta'awanu alal itsmi wal udwan, dia tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Ya. Makanya ketika kita ingkar, kerugian itu bukan cuma pada diri sendiri tapi juga pada keluarga. Walaupun dalam urusan hisab minibus yang kayak ini. ya, Kopaja. hisab ya, itu sendiri-sendiri ya. Urusan hisab sendiri-sendiri. Dan sekalipun Kan seorang beda-beda. nabi, Tergantung kursi. ketika ada keluarganya yang ingkar, itu nggak bisa dapat diskon, nggak bisa. Ambil Lut, istrinya ingkar, ya Allah itu kan bojo kulo gitu kan, apa namanya, pasangan hidup saya, agak jojo dikit deh, Padang. kadang nggak bisa. Itu kan bojo kulo, kok nggak dapat diskon sih? Ya ingkar dikit lah, tapi dikasih diskon lah masuk surga, nggak bisa. Anaknya Nabi Nuh pun begitu, pamannya Nabi Muhammad SAW pun begitu, bapaknya Ibrahim, atau ada yang menyebutkan pamannya Ibrahim, Azar, nggak bisa ya. Sampai dia sempat digambarkan bapaknya Ibrahim itu ya, kita sudah sempat sampaikan di akhirat itu, sampai mengatakan ya Ibrahim, hari ini aku ikut sama kamu. Kata Ibrahim, nggak bisa, sudah selesai. Kalau ikut dan tidak ikut masa di dunia, sekarang tinggal panen. Jadi nggak bisa, walaupun dia anak ustadz, anak kiai, ya anak nabi aja nggak bisa. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab satu persatu. Taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang yang punya dosa tidak bisa menanggung dosa orang lain, nggak bisa. Jadi nggak ada namanya dosa turunan. Enak aja dosa turunan dia yang berbuat salah, kita yang dapat dosa. Enggak. Jadi kita akan bertanggung jawab satu persatu, sendirian nanti. Gak peduli tuh anak selebritis lah atau apa, nggak peduli. Ya, tetap sendiri-sendiri. Jadi kembali lagi, orang rugi nih, orang yang ingkar kepada Allah ini ya, akan ya keluarganya juga akan keseret-seret, sebenarnya begitu maksudnya lah ya. Ya, makanya penting bagi kita untuk mendidik, sama-sama mendidik diri kita sendiri termasuk keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingatlah diri kamu, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk diri sendiri gitu. Pak, kita kan udahlah keluarga aja kita yang kita urusin, keluarga aja. Yang lain jangan. Enggak bisa. Yang namanya keluarga dipengaruhi keluarga lain. Itulah pentingnya setelah keluarga kita juga mempengaruhi keluarga lain. Ya. Saudara kita lah atau tetangga kita ya, supaya sama-sama bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-16. Ayat ke-16 surat Az-Zumar. Lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Di atas mereka ya, ada lapisan-lapisan dari api. Begitupun di bawah mereka
Begitulah Allah menakuti hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, maka takutlah, takwalah kepadaku. Kalau tadi di ayat sebelumnya disebutkan apa yang disebut kerugian yang nyata, sekarang di ayat 16 disampaikan bentuk kerugian yang nyata adalah kita dibikin berada pada lapisan-lapisan api. Lapar. Ya. Lapar. Saya udah mikir lapisan-lapisan api itu kayak burger gitu. Jadi atas tuh api dan di bawah juga api. Fauqonya api, tahtanya juga api. Jadi kebayang oleh kita kalau orang itu dilapis dengan selimut yang hangat dan sebagainya ya ketika dia dingin. Kalau ketika dia panas berarti ada AC dan sebagainya. Tapi Allah gambarkan kerugian yang nyata pada saat ini adalah pada saat itu nanti adalah ketika kita dilapisi oleh sebagian dari kita yang ingkar dilapisi oleh lapisan api neraka. Nggak kebayang oleh kita bagaimana Allah menggambarkan siksaan di neraka nanti karena dia lapisan-lapisan yang terbuat dari api. Masya Allah, ini kerugian yang betul-betul nyata karena memang manusia itu sudah diberi dua jalan ya, wahadainahun najdain, diberi dua jalan, bisa fujuroha, bisa takwaha. Ya, manusia itu kan diberi dua jalan ya. Apakah dia fujur atau dia takwa, tergantung dia. Ya. Dan ini digambarkan sifat orang-orang yang fujur, ya, yang berusaha untuk bahkan menghilangkan, menjauhkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas mereka ada lapisan-lapisan yang menghancurkan mereka ya. Bahkan disebutkan dalam satu ayat la yamutu wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati orang-orangnya. Tapi dia mempunyai siksaan yang luar biasa ya. Ada siksaan yang luar biasa. Dua kali dapat kayak gitu. Makanya kata Allah menakuti hambanya ya, supaya ingat mumpung masih di dunia. Yang ada ini Ya. kalau jam 1 Mumpung malam masih di dunia supaya Jadi perempuan, ingat Allah baik. takut. Maka kata Allah, takutlah engkau hambaku kepadaku. baca nih. Takutlah engkau kepada. Segini Jangan sampai ada cerita-cerita, biarin dan neraka punya saya lah. dia kelewat depan mobil. Biarin Anda masuk surga, biarin neraka buat saya. Udah pakai celana pendek gitu. Kalau ada orang-orang yang begitu, itu orang-orang yang berani betul menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau berani, panggang aja tuh tangannya itu, taruh di open gitu ya. 20 menit aja tuh. Sanggup apa enggak gitu. Sampai berani. Ada ini juga saya ngeliat di televisi. Beda tempat. Di meme apa gitu. Tempatnya atau gimana? Biarin neraka buat kami, Masya Allah. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, di dunia aja dia udah dapat kesombongan kan? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk surga dalam hadis Nabi. Tidak masuk surga orang yang punya dalam hatinya tuh sifat kiber, sifat rasa sombong. Sombong itu satu, menganggap rendah orang lain, yang kedua menjauhkan orang lain dari jalan Allah. Itu sombong. Menganggap rendah orang lain nomor satu, dan menjauhkan orang dari jalan. Jadi supir pakai mobil Rubicon pernah? Ya. Rubicon. Ayat ke-17. Jeep mahal banget. Mungkin sampai ayat 17 dulu nih ya. Surat Az-Zumar. Wallazina jitanabut taghut ayyabuduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, maka pantas mendapatkan busyra, berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba. Nah ini ada yang berbeda. Kalau yang tadi adalah orang-orang yang ingkar, sekarang adalah orang-orang yang menyembah Allah. Ciri-ciri orang yang menyembah Allah adalah dia tidak menyembah togut. Ya. Togut itu berasal dari kata tugian.
melampaui batas. Kata togut ya seperti malakut itu menunjukkan hiperbol, begitu luar biasa. Terakhir ngalungnya Hiperbola lah kalau bahasa apa sih? Kalau bahasa Majas itu ya. 20. Begitu apa ya, membesar-besarkan, artinya orang yang menyembah togut itu orang-orang yang betul melampaui batas dalam setiap Dia urusan nggak ikut lebaran. ya. Di lebaran. Makanya di surat berapa lagi? Al-Baqarah disebutkan Totalnya, ya nggak nyampe bulan. 15 juta apa dapat. orang-orang ini menjauhi togut. Togut itu artinya Bantu tandingan warga Allah. Shopee. Cukup J. Togut adalah tandingan Allah. Ya. Pertanyaannya, apakah Allah layak ditandingi? Bagi sebagian orang, ya, ada orang-orang yang menyembah Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah, tetapi bagian-bagian saja. Yang lainnya dia menyembah yang lain. Itu ya. Itu yang namanya togut. Togut itu bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk apapun, termasuk makhluk, baik manusia, hewan, berhala, gunung, laut aja ada disembah, ya kan? Ada yang sampai ngasih ayam bakar lagi, udah dibakar, diserahin ke laut, dilarung, diapalah, dijadiin wisata lagi, masya Allah. Orang yang dengar cerita kita ini, Parman nih nggak mendukung pariwisata lokal. Ya pariwisata lokal itu yang soleh, jangan pariwisata yang musyrik lah, pariwisata yang mengagungkan hal-hal yang nggak benar. Jadi laut aja disembah, dikasihin macam-macam, diadain acara, kasih tumpeng lah apa. Ini yang buat kita, sayang amat. Kadang-kadang itu manusia itu ya, karena sudah terpesona dengan mungkin ada unsur-unsur apalah, keuntungan ekonomi atau apa di situ. Dan memang biasanya hubungannya itu ada masalah rezeki di situ. Ketika orang tidak yakin bahwa rezeki itu Allah yang memberikan, macam-macam yang dia buat. Kan gak mungkin kontraktor itu bisa makan aspal dari 10 cm jadi 5 cm, ditelan tuh aspalnya. Kalau dia tidak yakin, kalau dia yakin ada rezeki dari Allah. Aspal 10 cm segini jadi 5 cm gitu. Kalau sekarang bukan aspal, beton lah mungkin ya. Dari 10 cm jadi 5 cm, cuma 2 garis saja gitu. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa rizku minallah, ada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibiasain santai aja kita, kadang-kadang kan begitu ya. Memang berat lah namanya kehidupan. Ya, kondisi tetap aja ada turun naik ya. Tapi itulah yang kita harapkan ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita nggak usah menyembah yang lain, nggak usah menyembah taugut. Ya. Artinya taugut itu adalah tandingan Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah tradisi bisa jadi taugut? Bisa. Tradisi, cara-cara hidup manusia yang diagungkan, sehingga kalau nggak ada acara itu kita jadi disingkirkan dan sebagainya, bisa jadi menyembah Allah, penyembahan itu bisa jadi ilah ya. Jadi kembali lagi ayat ini, walazina jtanabut taghuta ayyabuduha wa anabu ilallah. Orang-orang yang tidak menjauhi tauhid, tidak menyembahnya, dan dia mendekati Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra, dia dapat kabar gembira. Fabashir ibad, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambanya. Ya. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba. Orang-orang ini layak mendapatkan busyra, kabar gembira. Apa busyra itu? Banyak kata-kata busyra itu diartikan itu banyak. Nasrum minallah wa fathun qarib, bisa jadi busyra, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Itu bisa jadi busyra. Dan yang namanya busyra itu ya, itu bagian di dunia dapat dia, bagian di akhirat lebih banyak lagi ya. Ada salah
Salah satu kisah begini, ada orang yang bertanya pada seorang Imam Ghazali kalau nggak salah ya. Waktu itu Imam Ghazali lagi naik kuda. Ya. Ada orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang yang ingkar di bawah, kemudian menegur Imam Ghazali. Wahai Imam, kata engkau bahwa orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya, itu sebenarnya penjara di dunia, di akhirat dia dapat istana. Ya. Sementara orang-orang kafir itu istana di dunia, di akhirat dapat penjara. Kata Imam Ghazali, maksudnya apa Pak? Loh, sekarang kok Anda yang dapat istana, saya orang-orang yang ingkar itu dapat penjara di sini. Apa penjaranya? Saya miskin, ya, saya sengsara. Berarti pernyataan Anda salah dong. Kata siapa? Kata orang yang menegur Imam Ghazali. Sedikit saya ingat Imam Ghazali namanya. Kemudian kata Imam Ghazali, iya benar. Kami di sini mendapat penjara dan mendapat istana nanti di akhirat. Kenapa? Karena ukuran kami di sini itu seperti penjara dibanding akhirat yang demikian luas. Dapat ganjaran yang seluas langit dan bumi surga itu. Jadi dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin. Sementara bagi orang kafir dunia ini kenapa? Istana, karena di sana bakal dipenjara. Di sana dia bakal dihancurkan, dirusak, dibinasakan. Jadi Anda walaupun sekarang itu miskin, itu dapat istana sekarang. Karena di sana seperti tadi ayat yang disebutkan ya, Anda bakal dapat lapisan-lapisan api. Yang itu berarti penjara bagi Anda. Jadi mudah-mudahan lah ya kita tetap berusaha teguh, jalan terus, bismillah, pelan-pelan, kebaikan terus kita tumpuk, kita investasi di kebaikan, ya kepada siapapun termasuk kepada kita, berusaha untuk menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Armanda Mari, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.